menakar, mengukur berapa populasi jumlah yang akan dijadikan sebuah sampel penelitian. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yang dapat diartikan yaitu population. Population ialah yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadilah kekasihku, jadi masa depanku, sayang, kaulah masa depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang populasi, sekaligus jalin kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang akan menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cici Asasi dari Prodi PAI dengan nomor induk mahasiswa 12142019014. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab yang ada pada buku Statistik Pendidikan yang ditulis oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Bila ada kelebihan rezeki, silahkan membaca dan membeli buku saya tentang statistik pendidikan. Bukunya simpel, murah, dan mudah didapatkan di toko-toko terdekat di sekitar sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Jangan lupa like and comment guys. Populasi adalah subjek penelitian secara keseluruhan. Jadi ketika kita bicara populasi, maka jumlah keseluruhan yang akan diteliti oleh seorang peneliti, terutama bagi seorang yang akan membuat skripsi, membuat tesis, maupun membuat disertasi, maka harus menakar, mengukur berapa populasi jumlah yang akan dijadikan sebuah sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan yang akan diteliti oleh seorang mahasiswi. Jadi ketika mahasiswi mengambil, jadi seorang peneliti ketika ingin mengambil sampel, maka dia harus tahu populasinya berapa, jumlah keseluruhan sebagai subjek penelitiannya berapa, sebagai objek penelitiannya berapa. Dengan diketahuinya populasi, maka mudah untuk menarik sampel sebagaimana yang sudah kita bahas. Awas nanti jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Safitri Andriani, Prodi PAI semester 4B. Sampling atau sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Cara sederhananya dapat disampaikan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.
Adapun pengertian lain bahwasanya sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dari pengertian-pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kita dengarkan kajian dari mahasiswi kita untuk menyampaikan tentang populasi berikut ini. Sebelum mengetahui apa itu arti populasi, kita harus mengerti tentang penelitian. Penelitian itu sendiri dapat diartikan pekerjaan ilmiah yang bermaksud untuk mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan akurat. Sebagian dari kualitas hasil suatu penelitian bergantung pada teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian, apa tujuan sebuah penelitian? Tujuan sebuah penelitian ialah menemukan jawaban atas pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah. Prosedur ini dikembangkan untuk meningkatkan taraf menghindari adanya bias. Sebab penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha memperkecil interval dengan penelitian melalui pengumpulan dan penganalisaan data atas informasi yang diperoleh. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui apa itu pengertian populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yang dapat diartikan yaitu population. Population ialah yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dan dari beberapa ahli, salah satunya menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Kemudian, adapun populasi itu memiliki berbagai jenis. Jenis-jenis populasi dibedakan menjadi 3. Populasi menurut jumlahnya, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas tetapi dengan ruang lingkup yang diperkecil. Kemudian populasi berdasarkan atas variasi unsur pembentuk sumber data. Populasi berdasarkan atas jumlah dibedakan lagi menjadi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Apa yang dimaksud oleh populasi terbatas? Populasi terbatas ialah objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area lahan, jumlah penduduk ataupun jumlah ternak, jumlah mahasiswa, bahkan jumlah siswa. Kemudian ada yang dinamakan populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas artinya objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit untuk dijumlahkan atau dihitung, seperti pasir, air, ataupun tinta. Dan kemudian yang kedua, populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas, tetapi dengan ruang lingkup yang diperkecil. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu populasi teoristis dan populasi tersedia. A few moments later. Populasi teoristis yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Kemudian populasi tersedia, yang artinya populasi turunan dari populasi teoristis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan dana, waktu, bahkan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoristis tersebut. Kemudian yang ketiga, populasi berdasarkan variasi dibedakan menjadi 2, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Itulah populasi, jumlah keseluruhan dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Dan bila peneliti merasa kebanyakan, maka boleh diambil hanya sebagian saja. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fassabil kharas wa huwa muwafiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.